Bismillahirrahmanirrahim. Teori yang biasa saya kemukakan bahwa bersuami istrian dalam hidup itu ada 4, Pak Bupati. 1 laki perempuan, 2 pemerintah dan rakyatnya itu suami istri, gitu ya. Terserah yang mana suami mana istri, pokoknya ada rumus bersuami istrian. Nomor 3, manusia, umat manusia dan alam itu suami istri. Anda tidak boleh menyiksa alam, tidak boleh tebang pohon seenaknya, tidak boleh kencing di pohon-pohon, tidak boleh. Anda harus hormati alam sebagai istrimu, gitu ya. Nomor 4, sesungguhnya Allah dan para makhluk dan hamba-hambanya adalah suami istri. Jadi Allah tidak minta diabdi sebelum Allah memberi rizki, yang betul enggak? Demikian juga seorang suami, dia tidak menuntut istrinya untuk melakukan apapun untuk dirinya, untuk suaminya, sebelum sang suami memenuhi kewajiban-kewajibannya, rizki, barokah, kasih sayang, dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi kita tuh belajar dari amsal, wa yadribullahul amsal linnas, wallahu bikulli syai'in alim. Jadi apa saja bisa menjadi amsal, asal untuk memperbaiki kehidupanmu. 1. Terus nomor 2, soal narkoba Bapak, nyuwun sewu, saya urun sedikit aja. Jadi harus kita cari tahlil itu analisis, dan tasrih itu ya, ya, persepsi dan analisis, ya, analisis dan persepsi. Jadi gini, tidak salah bahwa Kiai mengatakan bahwa kalau ingin narkoba turun ya tingkatkan ekonominya, gitu ya. Orang beli narkoba itu beli apa? Kalau beli berarti dia punya indikator bahwa ekonominya oke. Jangan-jangan nanti di tingkat ekonominya makin banyak beli narkoba. Bisa juga. Saya tidak mengatakan analisisnya salah, cuman kita simulasi terus. Simulasi itu apa? Simulasi itu diolah terus. Diolah terus. Faltan nafsu ma qaddamat lighad itu artinya kita mensimulasikan apa yang akan terjadi, bukan meramal, tapi menghitung secara ilmu, menghitung secara pengetahuan dan rumus-rumus akal sehat. Nah, saya sekarang gini, misalnya gini, narkoba itu poin utamanya masalah ekonomi, apa masalah psikologi, apa masalah keagamaan? Umpamanya 3 aja, menurut Anda. Kalau masalah ekonomi, jalan keluarnya adalah Pak Bupati meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kalau masalah psikologis adalah harus ada pendidikan karakter, pendidikan kepribadian, pendidikan mental, pendidikan rohani sampai intelektual. Karena sekolah juga tidak terlalu maksimal untuk melakukan pendidikan kepribadian. Nomor 3, masalah keagamaan. Agama ini diajarkannya ritual-ritual saja ataukah kedalaman-kedalamannya juga? Karena hidup itu ada yang dangkal, ada yang dalam, ada yang jauh, ada yang dekat, cekak ya, ada yang luas, ada yang sempit. Nah, setiap upaya pendidikan harus memperhatikan jangan sampai terlalu sempit, jangan sampai terlalu dangkal, jangan sampai terlalu cekak. Bahasa Maduranya Pak, cekak itu. Cope. Oh, pendek. Kenapa? Komet. Ya, kalau bahasa Jawa Timur cekak. Gini Mas, sekarang gini, saya eksperimen aja. Eksperimen ya. Saya tanya sama Anda. Orang yang mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba itu orang lemah kuat. Orang kuat. Kenapa kuat, Mas? Oh, kuat ekonominya? Bukan. Saya tanya kepribadiannya. Itu dia jiwanya kuat apa lemah? Ya. Kalau yang Anda maksud kuat tadi kaya. Ya, ekonominya. Jadi pertanyaan saya bukan ekonomi, pertanyaan saya adalah kepribadianmu, hatimu, pikiranmu, akal sehatmu, manajemen internalmu. Menurut Anda, orang yang mengkonsumsi narkoba itu orang kuat kepribadiannya ataukah orang lemah? Nah, lemah. Anda mau jadi orang lemah? Maka jangan narkoba. Sebab Anda akan dilihat sebagai orang yang lemah, yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa memilih apa-apa yang baik bagi dirinya, orang yang bunuh diri dengan narkoba itu. Karena narkoba bukan hanya menghancurkan jiwamu, dia juga menghancurkan jasadmu, kan begitu. Nanti satu, lemah apa kuat? Anda jawabannya lemah. Bahkan yang teman tadi menyatakan lemahnya itu
Kalau dia bilang kuat itu karena ekonominya, bukan karena psikologinya itu ya. Oke. Nomor 2, orang yang mengkonsumsi narkoba itu orang pinter atau orang bodoh? Apa tandanya orang bodoh? Dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Betul enggak? Dia tidak bisa memilih apa yang harus dia pilih. Anda tahu tuh ada kata-kata Mutiara Adri. Orang yang mengerti dan mengerti bahwa dia mengerti. Itu berarti dia orang pintar, betul enggak? Deket-deketlah kepadanya, kata rumus itu. Nomor 2, rajulun yadri walakinnahu la yadri annahu yadri. Jalan keluarnya, orang yang ngerti tapi dia nggak ngerti bahwa dia ngerti. Gitu loh. Misalnya orang ganteng tapi dia nggak tahu bahwa dia ganteng sehingga dia minder sama wanita. Gitu misalnya gitu ya. Nah, cukup banyak di sini. Gitu. Ya. Jalan keluarnya gimana Pak? Kalau ada orang yadri walakinnahu la yadri annahu yadri. Diingatkan, ditemenin. Kamu itu bisa kok, kamu bisa loh. Kamu itu rajulun la yadri walakinnahu yadri annahu la yadri. Orang yang enggak ngerti, enggak bisa, enggak tahu, tapi dia tahu bahwa dia enggak tahu. Dia ngerti bahwa dia tidak bisa. Ini orang yang harus dibangunkan, ya misalnya. Iya. Orang dibangunkan. Bukan dibangunkan. Diajari. Oh, ini yang ditemani, Ya. yang ditemani. Dia tuh nggak ngerti, tapi dia ngerti bahwa dia nggak ngerti, berarti harus ditemani. Kalau yang kedua tadi dibangunkan. Nah, jangan sampai Anda semua, terutama yang hadir malam ini, syukur seluruh anak-anak muda dan masyarakat Sampang, jangan sampai menjadi orang yang keempat. Rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri fahuwa jahilun murakkab wa huwa kalau kebu apa di sini? Kerboy. PT Ajam. Oke. Wahwa kerboy wal ajam, gitu ya. Naam. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu, coba. Gimana coba? Orang yang tidak ngerti dan dia tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti, gayane koyo ngerti-ngerti yo. Ya enggak, pendeta-pendeta ke sana sini seolah dia orang yang paling mengerti, padahal dia adalah golongan keempat. Goblok double seperti kerbau ditambah ayam. Goblok satu aja, jangan dua. Jangan murakkab. Murakkab itu kuadrat gitu ya. Nah, ini orang keempat. Nah, di Indonesia banyak orang yang kelima. Rajulun la yadri wa la yadri annahu walakinnahu ka annahu yadri. Orang yang tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti, orang yang tidak ngerti dan dia tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti, tapi gayanya kayak ngerti-ngerti itu banyak. Nah, saya tanya, orang yang mengkonsumsi narkoba itu golongan keberapa? Pertama, 2, 3, 4, 5 4, 6 apa Mas? Ada ke 6 ini? Apa Mas? Rajulun, apa Mas? Ayo Mas. Apa Mas? Loh nggak apa-apa, kalau ada yang ke-6 dahsyat, berarti orang Madura bisa melihat apa yang seluruh Indonesia tidak bisa melihat. Itu berarti orang Madura punya kepekaan dan kasful hijab yang luar biasa. Itu. Apa yang ke-6 Mas? Iseng-iseng aja. Oke, mudah-mudahan ketemu nanti yang ke-6 ya. Nah, teman-teman sekalian sudah kita simpulkan, para pengkonsumsi narkoba itu 1, orang lemah, 1. Nomor 2, orang bodoh. Nomor 3, orang yang jahil murakkab. Orang yang nggak ngerti dan tidak ngerti, malah bangga terhadap apa yang dia tidak mengerti. Itu banyak di Indonesia. Nyuwun sewu Pak, banyak pejabat di atas yang golongan keempat ini. Jadi marah dikasih tahu bahwa dia nggak ngerti. Gitu. Tapi udah, saya nggak ngurusin Indonesia, aku ngurusin Sampang. Karena Indonesia juga tidak minta tolong aku, maka aku juga tidak punya hak dan kewajiban untuk menolong Indonesia.